Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu pagi yang cerah di pasar kota, Abu Jahil sedang duduk sambil minum teh di warung pojok. Seperti biasa, dia selalu mencari cara untuk mempermalukan Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijaksana. Hari itu, sebuah ide jahil terlintas di kepalanya. Kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawab pertanyaanku, pikir Abu Jahil dengan senyuman licik. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Abu Jahil berjalan menuju kerumunan yang sedang berbincang. Dia memastikan Abu Nawas ada di sana. Setelah melihat Abu Nawas yang sedang asik berbicara dengan pedagang rempah, Abu Jahil pun langsung berseru lantang. Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kerumunan pun langsung terdiam. Semua mata tertuju pada mereka. Silahkan Abu Jahil, pertanyaanmu pasti menarik, jawab Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun menyeringai. Kalau kamu memang cerdas seperti yang orang bilang, coba jawab pertanyaanku ini. Kenapa Allah menciptakan babi, padahal haram dimakan? Kerumunan pun mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan terlihat bingung. Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab dan banyak yang penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap tenang. Dia menatap Abu Jahil dengan senyuman tipis. Oh, pertanyaan yang sangat bagus Abu Jahil. Tapi sebelum aku jawab, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tentu, silakan saja, jawab Abu Jahil dengan angkuh. Menurutmu kenapa Allah menciptakan Abu Jahil? Tanya Abu Nawas sambil menatanya tajam. Kerumunan pun langsung meledak dalam tawa. Abu Jahil yang tersinggung memerah wajahnya. Apa maksudmu? Aku ini manusia yang mulia. Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, itulah jawabannya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu memahaminya. Sama seperti adanya Abu Jahil yang selalu membuatku berpikir lebih cerdas dan sabar. Tawa orang-orang pun semakin keras. Abu Jahil yang malu berusaha mempertahankan wajah seriusnya. Itu bukan jawaban yang benar Abu Nawas. Jelaskanlah soal babi. Abu Nawas pun kembali tersenyum. Baiklah Abu Jahil, dengarkan ini. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Babi adalah makhluk yang punya peran dalam kehidupan. Dia membersihkan lingkungan dengan memakan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh hewan lain. Tapi Allah memerintahkan kita untuk tidak memakannya karena babi membawa banyak kotoran yang bisa merusak kesehatan manusia, Abu Jahil. Orang-orang yang semula tertawa kini mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan itu. Dan lagi pula, lanjut Abu Nawas, larangan Allah itu bukan karena kebencian terhadap babi, tetapi untuk menjaga kesehatan kita. Ya sama seperti Allah melarang kita berlaku sombong agar kita tetap rendah hati. Orang-orang pun kembali bersorak setuju. Abu Jahil hanya bisa menunduk malu karena pertanyaannya justru membuat Abu Nawas terlihat semakin cerdas dan bijaksana. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkan hikmah penciptaan makhluk Allah, termasuk Abu Jahil yang mulai berpikir 2 kali sebelum membuat masalah dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja.
Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini? Ampun Paduka Yang Mulia, hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasehat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasehat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah nggak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu nggak mungkin. Penasehat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu Abu Nawas? Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja.
Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku, Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat, Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya, Paduka, dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya, Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah. Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka yang mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka yang mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka yang mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas.
Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab. Ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi, apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air.
Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari, karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang. Sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah,
Aku akan beli gucimu, ujar si pemilik toko. Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa? Tanya Abu Nawas. Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas, ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja. Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang, jawab Abu Nawas. Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas, kata Baginda Raja. Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Berarti saya kena tipu ini, sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran, ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu? Kata si pemilik toko menyambutnya. Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas. Coba lihat sini pocinya, pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada poci,
bukan kepadaku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci. Jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu. Saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.